Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Dila Soliha. Di sini akan mempresentasikan materi biologi sel, yaitu tentang membran sel dan organel sel. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, dan di dalam sel terdapat protoplasma yang tersusun dari karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Secara fungsional, tubuh makhluk hidup dapat melangsungkan kehidupan jika sel-sel penyusun dapat berfungsi dengan baik. Karena itu, sel disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Nah, selanjutnya membran sel. Membran sel berasal dari bahasa Inggris dan membran yang berarti membran plasma. Membran sel secara umum adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma. Nah, membran sel berfungsi sebagai pembatas antara isi sel dan lingkungan luar sel, sebagai reseptor, kemudian sebagai tempat terjadinya reaksi kimia, sebagai pengontrol transportasi zat dari dalam dan keluar maupun sebaliknya, sebagai pelindung karena terdapat di bagian paling luar sel, juga mempertahankan struktur sel. Nah, dapat dilihat pada gambar, ini merupakan struktur membran sel. Terdiri dari lipid bilayer, kemudian transport protein, fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Selanjutnya, sistem transport membran. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Nah, lalu lintas membran terbagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Nah, transport pasif merupakan suatu perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasinya. Contoh dari transport pasif ini yaitu yang pertama difusi sederhana, yaitu pergerakan zat ke segala arah hingga tersebar merata kepada seluruh area sel yang ada. Nah, ini dapat dilihat pada gambar contoh dari perpindahan zat dari sel satu ke sel yang lainnya melalui membran sel. Selanjutnya, difusi terfasilitasi. Nah, difusi ini berbeda dengan difusi sederhana. Difusi ini memerlukan bantuan protein integral sehingga dapat melakukan perpindahan. Nah, dapat dilihat pada gambar. Pada difusi ini, zat tidak bisa melalui membran sel secara langsung tetapi harus melewati bantuan protein sehingga bisa berpindah. Kemudian osmosis merupakan difusi molekul air melalui membran semipermeabel untuk menyeimbangkan dua larutan yang berbeda konsentrasinya dari hipotonis ke hipertonis. Contohnya ini adalah molekul gula yang berpindah melakukan osmosis dengan berpindah dari larutan hipotonis ke hipertonis. Nah, selanjutnya ada transport aktif. Transport aktif ini berbeda dengan transport pasif karena transport ini bersifat tidak spontan. Nah, arah perpindahannya juga melewati gradien konsentrasinya. Nah, contoh dari transport aktif yang pertama yaitu transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Nah, tanpa adanya transport aktif primer, transport aktif sekunder tidak akan terjadi. Nah, pada gambar dapat dilihat di mana konsentrasi Na+ di luar lebih banyak daripada di dalam sel. Protein pembawa akan mengikat Na dengan molekul lain seperti gula dan asam amino secara bersama-sama dan kemudian masuk ke dalam sel. Seperti ini. Nah, setelah di dalam sel banyak ion Na+, maka transport aktif primer akan berlangsung. Nah, selanjutnya ada eksositosis, adalah pengeluaran zat dari dalam sel kelenjar seperti pada saat sekresi. Nah, ini contohnya saat pankreas mengeluarkan hormon insulin dengan cara eksositosis. Nah, pada gambar dapat dilihat saat membran sel mengikat molekul, kemudian dikeluarkan dari sel.
Kemudian endositosis, yaitu pemasukan zat ke dalam sel. Nah, endositosis ini mencakup fagositosis dan endositosis. Jika fagositosis memakan, maka endositosis adalah meminum. Nah, pada fagositosis ini dapat dilihat saat partikel padat dibungkus oleh membran sel kemudian dimasukkan ke dalam vakuola makanan, kemudian nanti akan dicerna oleh lisosom. Begitupun untuk pinositosis. Namun, pinositosis ini berupa cairan. Nah, selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar yang dilekati ribosom dan RE halus yang tidak dilekati ribosom. Fungsi dari RE yaitu sebagai pendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik antar inti sel dengan sitoplasma dan berfungsi sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel. Nah, pada gambar ini dapat dilihat RE kasar dilekati oleh ribosom, sedangkan RE halus tidak dilekati oleh ribosom. Selanjutnya, ribosom. Nah, ribosom adalah satu organel sel yang berukuran kecil dan padat yang berfungsi sebagai sintesis protein. Juga, tugas dari ribosom itu menerjemahkan mRNA untuk membentuk rantai polipeptida menggunakan asam amino yang dibawa oleh tRNA pada proses translasi. Nah, dapat dilihat pada contoh gambar mRNA melewati ribosom untuk diterjemahkan. Selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi atau sering disebut asparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Nah, organel ini terdapat pada sebagian besar sel eukariotik dan banyak ditemukan pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Nah, fungsi badan Golgi sendiri itu untuk membentuk kantung sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel tumbuhan, tempat untuk modifikasi protein, dan untuk membentuk lisosom. Nah, dapat dilihat struktur badan Golgi berupa ruangan-ruangan yang berlipat. Terdapat lumen, transfase, secretory vesicle, cisfase, incoming transport vesicle, dan sisterna. Selanjutnya, lisosom. Nah, lisosom ini merupakan gembungan yang berselaput selapis membran, berada di dalam sitoplasma dan berisi berbagai macam enzim untuk melakukan lisis, mencerna atau merombak. Nah, fungsi utama lisosom untuk mencernakan benda asing, organel metabolit molekul besar, dan juga sebagai pendaur ulang organel yang telah tua atau rusak. Nah, ini dapat dilihat untuk lisosom merupakan gabungan dari lipid layer, membran, enzim, dan membran protein. Selanjutnya, mitokondria. Mitokondria terdiri atas lipoprotein yang berisi berbagai enzim dan koenzim yang diperlukan untuk metabolisme energi. Nah, mitokondria sendiri merupakan tempat berlangsungnya respirasi sel dan peran utama dari mitokondria sebagai penghasil energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, ini merupakan struktur dari mitokondria, terdapat ribosom, DNA, kliste, membran dalam, membran luar, matriks, dan intermembran. Selanjutnya, plastida. Merupakan salah satu organel sel yang begitu dinamis serta mampu membelah, tumbuh berdiferensiasi, sehingga menjadi berbagai macam bentuk. Nah, plastida ini terdapat pada sel tumbuhan. Nah, sel plastida ini berperan dalam proses fotosintesis, bekerja sama dengan kloroplas, juga sebagai perubah warna pigmentasi saat proses penyerbukan, sehingga saat proses penyerbukan warna akan berubah dan serangga akan terpancing untuk melakukan penyerbukan. Nah, ini merupakan gambar struktur plastida, ada stroma, tilakoid, granum, membran dalam, ini membran luar. Selanjutnya, sentrosom dan sentriol. Nah, sentrosom merupakan salah satu organel sel yang terdiri dari dua sentriol yang di sekelilingnya terdapat sebuah bahan
perisentriolar dan terlibat dalam proses seluler yang beragam. Nah, jadi pada strukturnya sentrosom ini merupakan terdiri dari dua sentriol. Jadi, sentriol dan sentrosom saling berhubungan dan merupakan terdiri dari 9 triplet yang masing-masing terdiri dari mikrotubulus dan sebagian besar ditemukan pada sel eukariot. Nah, selanjutnya peroksisom. Peroksisom berasal dari bahasa Inggris yaitu peroksisom yang artinya suatu organel yang terbungkus membran tunggal terbentuk dari lipid dua lapis yang mengandung protein reseptor. Nah, fungsi utama dari peroksisom adalah menyederhanakan asam lemak yang panjang melalui beta oksidasi. Nah, struktur dari peroksisom ini tidak mudah ditemukan karena terlalu kecil dan perbedaan kepadatan dengan lisosom. Dapat dilihat, ini merupakan struktur dari peroksisom. Terdapat membran plasma, lipid bilayer, dan crystalline core. Selanjutnya inti sel. Nah, inti sel ini atau nukleus merupakan organel yang ditemukan pada sel eukariot. Nah, organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linier panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Nah, gen di dalam kromosom-kromosom inilah yang nanti akan membentuk inti sel. Nah, ini merupakan struktur dari inti sel. Yang pertama ada membran nukleus, yaitu selaput terluar dari inti sel yang membungkus inti. Setiap membran terdiri dari dua lapis selaput. Dan selaput ini berperan penting dalam pertukaran zat antara sitoplasma dengan nukleoplasma. Kemudian ada nukleolus. Nukleolus merupakan anak inti dan terletak di dalam. Terdiri dari DNA, fosfoprotein, ortofosfat, dan berbagai jenis enzim. Nukleolus berperan penting dalam sintesis RNA. Selanjutnya nukleoplasma, yaitu cairan nukleus yang bersifat kental dan transparan. Mengandung kromatin, senyawa kompleks granula, dan protein inti. Nah, fungsi dari inti sel sendiri yaitu untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Nah, selain itu, nukleus berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein, sebagai tempat sintesis ribosom, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Nah, selesai sudah mempresentasikan materi dari membran sel dan organel sel. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya juga masih dalam proses belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.